Kita lanjutkan kembali tutorial tentang bagaimana cara mempertahankan sebuah pernikahan. Oke, kalau part pertama kita telah berbicara tentang alasan seorang suami untuk mempertahankan pernikahannya, dan yang kedua ini adalah bagaimana trik-trik mempertahankan pernikahan dengan cara komunikasi. Oke, jadi komunikasi ada dua hal, guys. Yang pertama adalah komunikasi sebelum gugatan cerai itu dilayangkan kepada dari seorang istri. Kenapa kita sebut dari seorang istri? Karena banyak yang penggugat ini dari seorang istri, ya, dan yang layak menggugat ini adalah seorang istri, ya. Karena istri silahkan aja menggugat, tapi suami menerima gugatan atau tidak, ya haknya suami. Jadi kalau sebelum menikah ini suami yang melamar, ya, yang punya hak untuk melamar, dan calon istri punya hak untuk menolak maupun menerimanya. Dan setelah jadi suami istri, maka kalau istri mau gugat, ya itu haknya seorang istri, dan suami juga punya hak untuk menerima apa menolak. Dan kali ini adalah opsinya adalah menolak, guys. Oke, dengan beberapa alasan, maka seorang suami punya hak untuk menolak gugatan istri. Oke, terus bagaimana caranya berkomunikasi? Tadi sudah sebutkan, komunikasi sebelum gugatan dilayangkan, dan itu adalah komunikasi biasa, dan komunikasi untuk mempertahankan suami istri ini setelah gugatan istri disebut dengan mediasi. Oke, jadi mediasi yang didampingi oleh seorang mediator, sehingga keinginan suami untuk bercerai juga berhasil, ataupun keinginan istri untuk cerai juga berhasil, ataupun keinginan suami untuk mempertahankan rumah tangganya juga berhasil. Ini adalah fungsi mediator. Oke, guys, tapi cara komunikasi antara mediasi antara komunikasi biasa dengan mediasi sama. Oke. Kita akan bahas. Kali ini temanya adalah bagaimana kita berkomunikasi sebagai seorang suami yang ingin mempertahankan keluarganya. Kalau suatu saat ada yang request bagaimana seorang istri menggugat supaya berhasil, ya kita akan mencobanya. Oke, tapi kali ini adalah dari sudut pandang suami. Oke, jadi yang paling dasar sekali, guys, kita perlu ketahui dari bagaimanakah sifat seorang laki-laki sebagai suami dan sifat perempuan atau wanita sebagai istri. Oke, jadi perlu diketahui, guys, bahwa ini adalah rumus yang sangat terkenal sekali, ya, yang harus diketahui seorang suami dan istri. Nah, seorang wanita ini adalah punya dalam segala tindakannya, baik bicara maupun perilakunya, seorang wanita pada dasarnya adalah mempunyai nafsu 9 dan pikiran 1. Oke, jadi maksudnya apa, guys? Maksudnya adalah bahwa seorang wanita ini keinginannya, hawa nafsu keinginannya 9, lebih besar daripada pikirannya. Sehingga sering kalau wanita tulen sesuai dengan sifat kewanitaannya, maka dia berbicara sesuai dengan keinginan, ingin. Oke, sementara tidak menggunakan rasional, akal yang sehat. Oke, dan bagaimana, guys, biar seorang wanita sempurna, maka harus balance antara keinginan dan dengan pikirannya, maka dia memperkuat pikirannya. Oke. Terus bagaimana, Bang, dengan laki-laki? Ya, kebalikannya. Laki-laki ini adalah sifatnya menggunakan pikiran itu 9, maka hawa nafsunya adalah 1. Oke. Sehingga bagaimana, guys, biar sempurna laki-laki? Ya, memperbanyak keinginan. Jelas itu. Tanpa meninggalkan pikiran, akal sehat atau rasio. Nah, celakanya, guys, dalam sebuah komunikasi ini yang berperan adalah
pikirannya. Jadi seorang suami, seorang pihak suami kalau dalam berkomunikasi tidak menggunakan pikiran, ya pasti jalan buntu, pasti sesuatu yang buruk akan terjadi. Oke? Dan kalau seorang istri dalam berkomunikasi nggak menggunakan pikiran, nggak menggunakan akal sehat, ya wajar karena seorang istri, suami harus memaafkan. Oke. Disinilah pentingnya seorang mediator, seorang mediasi yang menjembatani. Ini adalah menggunakan pikiran yang sehat, akal yang sehat, sehingga tujuan suami maupun istri bisa berhasil. Oke. Nah, lalu bagaimana Bang cara berkomunikasi yang baik ketika mediasi? Nah, ini yang kita bahas. Ini intinya guys. Oke. Jadi yang paling penting yang pertama kali adalah karena seorang wanita sifatnya adalah dia berjalan atau berkata atau berkomunikasi dengan suami ini adalah banyak hawanya, keinginannya, ya. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan juga banyak salahnya, dan ini betul-betul terjadi. Maka seorang suami, apapun yang dituduhkan oleh seorang istri, apapun yang kemukakan dalam sebuah kata-kata dalam mediasi atau dalam komunikasi, maka seorang suami harus memaafkan. Dan tentunya suami juga tidak terlepas dari kesalahan, ya. Sebab kalau tidak ada kesalahan, tidak mungkin akan ada terjadi cekcok antara suami dan istri. Maka seorang suami juga harus tidak sungkan-sungkan untuk minta maaf. Minta maaflah 1000 kali untuk dirinya sendiri, dan kepada istri, ya, istriku, saya minta maaf kalau memang aku bersalah. Maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri, ya. Dan seorang istri juga begitu. Kalau dia berkata yang tidak pantas dan sebagainya, itu dimaafkan. Jadi okelah istriku, apa yang kau tuduhkan kepada aku, mungkin aku yang salah, saya minta maaf. Tapi kamu juga harus nanti kita bangun pikiran sehatnya, akal sehatnya. Dan kamu juga tidak, jangan menganggap kamu sempurna, dan kamu pun banyak kesalahan, dan kesalahannya bukan saatnya dan tidak pantas dan jangan diungkapkan untuk selamanya. Bagaimana kesalahan seorang istri, kekurangan, biarin aja sudah, yang penting kita maafkan. Kesalahannya biar, walaupun kita tahu nggak usah diungkapkan, tapi cukup disampaikan bahwa istriku, kamu pun juga tidak sempurna. Loh, kok gitu? Apa kesalahanku? Ya, kesalahanmu nggak perlu saya ungkapkan. Walaupun saya ungkapkan, toh tetap juga salah yang harus kita perbaiki. Maka bagi saya, maka kekeliruan kamu, kekurangan kamu, ya sudah, aku mandangnya baiknya saja, ya. Begitu, caranya begitu. Jadi istriku, bahwa kamu pun tidak sempurna. Loh, kok bisa loh? Memang kamu menganggap kamu sempurna? Misalkan istri bilang iya, loh, berarti itu nggak boleh, itu namanya sombong. Kita betulkan, kita arahkan akal sehatnya. Jadi kalau seseorang ngomong, yuk saya salahku apa? Nah, justru orang yang tidak tahu salahnya ini banyak salah. Kesalahan terbesar adalah dia tidak tahu kesalahan dirinya sendiri. Nah, itu adalah kesalahan terbesar. Dan suami juga bisa, loh, salahku apa? Nah, ini kesalahan terbesar, tidak tahu salahnya. Oke, bagaimanapun sebagaimana seorang istri juga, loh, salahku apa? Lah, yuk, seorang suami bilang aja, ya banyak salahmu, cuma nggak perlu diungkapkan, dan itu sudah saya maafkan, mari kita perbaiki, gitu. Loh, berarti aku nggak salah. Loh, memang kamu lebih baik, merasa lebih baik? Iya, aku lebih baik. Oh, berarti orang yang mengatakan baik dirinya sebenarnya dia tidak baik, ya, dan itu malah kesombongan. Nggak boleh, ya, kita luruskan, mulai kita bangun pikirannya. Oke, dari sifat yang demikian, perbedaan sifat antara seorang istri, seorang wanita, dan seorang laki, seorang suami, maka satu yang dipegang bahwa seorang suami dalam komunikasi dengan seorang istri dalam mediasi, oke, maka tidak boleh dengan menggunakan emosional, dengan emosi, dengan marah, tidak boleh. Maka sama aja, berarti ketika suami marah-marah, maka sama aja suami jadi wanita, tidak akan selesai. Oke,
Ketika istri mentang-mentang, oh kamu, misalkan ya, bla bla bla, kesalahan begini lo, kamu kayak gini, enggak perhatian loh. Itu tak menurut kamu. Tapi yang penting hatiku adalah cinta. Loh, cinta cinta. Apa buktinya? Loh, kamu punya anak apa enggak? Lah, sebenarnya bukti cinta yang terbesar adalah ketika ada buah hati. Oke? Dan buah hatinya sehat. Bisa makan, bisa besar, bisa sekolah. Istri juga bisa tersenyum, bisa apa? Emosional, bisa energik, bisa marah-marah. Ini bukti cinta suami. Suami memperhatikan istri walaupun ya kadang-kadang orang menilai itu adalah tidak cinta. Maka sebenarnya cinta. Suami yang memberikan fasilitas semuanya. Oke, itu adalah yang pertama, dalam bermediasi, berkomunikasi tidak boleh dengan emosional. Jadi ketika kita sebagai suami telah mampu mengendalikan emosinya, tidak marah-marah dalam komunikasi, maka setiap lontaran tuduhan apapun yang jelek-jelek kepada suami, maka suami bisa berpikir dan bisa menganalisa, tidak langsung dijawab. Kamu nggak sayang pada anak, misalkan. Ya bilang aja lah, kita menurut kamu, aku sayang. Nah, selanjutnya kalau cara saya menyayangi anak ini kurang benar, ayo kita perbaiki. Kalau menganggap bahwa saya nggak sayang, aku minta maaf. Gitu. Tapi itu sebetulnya kemauanku menyayangi ya seperti ini. Ayo kita perbaiki kalau itu masalah. Gitu. Dan mungkin aku juga sadar bahwa kali ini memang aku salah, sehingga saya siap memperbaiki berdua. Oke. Itu. Jadi betul-betul kita tidak marah-marah. Misalkan istri bilang, maaf, enak aja, minta maaf, cari enaknya sendiri. Ya kita harus menggunakan otak. Ya kita jawab aja, misalkan begini, ya mesti aja semua orang yang minta enaknya sendiri. Kamu juga minta enaknya sendiri, ya aku juga cari enaknya, maksud cari tidak enaknya. Nah, gitu. Jadi seperti ini pun kalau dengan marah nggak akan bisa menjawab seperti ini. Oke? Jadi minta maaf ini adalah enak semuanya. Dan kita sampaikan yang paling penting, ya aku cari enakku lah, dan enaknya kamu, kan kamu istriku, I love you. Nah, itu harus begitu. Memang dalam komunikasi tipsnya begitu ya. Jadi betul-betul kita menggunakan otak. Misalkan istri bilang begini, maaf, kemana dulu kok baru sekarang minta maaf, kok dulu nggak minta maaf. Nah, ya, mudah aja gitu jawabnya. Ya, suatu kebaikan itu tidak terlambat. Karena kita hari ini kita disadarkan dengan kasus yang heroik ini, maka ya baru ini kita maaf, tidak masalah gitu. Nggak terlambat, tidak ada terlambat dalam berbuat baik, termasuk minta maaf. Oke. Lagi-lagi ya aku minta maaf istriku, dulu nggak minta maaf. Nah, gini. Jadi insya Allah akan baik. Nah, misalkan istri gini menyebut tentang anak. Misalkan anaknya bela istrinya, misalkan pengen bapaknya cerai, misalkan. Oh, tanya anakmu, coba bener nggak perilaku bapaknya, misalkan seperti itu. Ya di aja, dijawab dengan kepala dingin. Ya nggak usah bertanya, pasti anak-anak kita gini, anak-anak kita ya sama dengan kita lah, banyak salahnya ya. Iya, orang tuanya banyak salah, anaknya juga banyak salah, dan itu wajar, nggak perlu tanya, pasti banyak salahnya seperti kita. Maka hari ini ayo kita maaf, ayo kita perbaiki gitu. Enak aja, tanya aja mau nggak, ya harus mau lah. Kalau kita mau ya mau dia, kalau kita nggak mau ya dia akan nyontoh contoh apa terdekat adalah kita, bapak ibunya. Jadi yang mengukir anak-anak adalah orang tuanya. Kalau anak salah ya wajar, ayah ibunya juga banyak. Maka ayo kita perbaiki. Nah, gini, ya, menggunakan otak ini yang nomor satu. Misalkan seorang istri begini, pokoknya aku udah malu pada kamu yang suami nggak becus, nggak perhatian, nggak ngurusi istri dan keluarganya. Ya, kita kembali harus menggunakan otak. Oke? Ya dijawab aja dengan mudah. Ya sama lah, aku juga malu pada diriku sendiri. Dan kembali minta maaf istriku,
aku telah membuat kamu malu. Tapi sebenarnya aku lebih malu hari ini, malu banget tuh, karena aku sebagai kepala keluarga merasa tidak tanggung jawab, banyak salah, terus pokoknya banyak kesalahan lah kepada kamu gitu ya. Maka hari ini saatnya untuk berbagi, dan aku lebih malu dari kamu gitu, malu banget. Kalau bisa pun aku beli rumah yang jauh, pindah kerjaannya sekalian kalau bisa. Jadi begitu ya. Jadi banyak hal yang ketika komunikasi ini kita harus menyamakan dengan istri ya, untuk meredam amarah, kekecewaan. Misalkan tentang malu ya kita sama-sama malu, sama lebih malu. Misalkan istri bilang, oh aku jadi prihatin, oh ya kita prihatin, sama enak aja, kita menyamakan aja ya. Terus misalkan aku jadi tersiksa, ya sama ya, aku juga tersiksa, sama dipikir walaupun aku tersenyum juga nggak tersiksa. Ketika kamu tersiksa, aku juga tersiksa, wong kamu adalah pendamping hidupku, sama. Dan aku minta maaf kalau kali ini aku baru sadar. Ayo kita perbaiki, nanti ujungnya tetap perbaiki, oke? Nah, cuma dalam hal tertentu kita nggak boleh sama, karena memang orang itu masing-masing, walaupun suami tidak boleh tidak harus pendapatnya selalu bersama. Contohnya begini, pokoknya aku nggak mau hidup dengan kamu. Ya suami harus bilang begini, ya silakan saja, kamu kan memang sedang kondisi yang seperti ini, emosional, kamu punya pendapat seperti itu ya boleh, tapi aku juga pokoknya aku pengen hidup dengan kamu. Ini kuncinya, suami harus tegar, harus tegap, tujuannya harus lurus untuk memperbaiki keluarganya, okay? Karena menggunakan otak, nah yang satu nggak menggunakan otak ya nggak apa-apa ya, boleh, atau menggunakan otaknya sendiri-sendiri ya boleh nggak masalah. Jadi berbeda ini biasa, pokoknya aku pengen cerai ya, pokoknya aku pengen perbaikan. Minta maaf ya kalau pendapat kita berbeda, ya nggak masalah lah Kak. Kalau kita semua sama ya nggak jadi anak ya. Jadi kalau kita semua sama nggak jadi anak, kali-kali ini adalah berbeda, nggak masalah gitu, ya. Pokoknya aku mau menuntut kamu ke pengadilan ya silakan, nggak apa-apa, pokoknya aku menghambat kamu menurut aku, nah, aku menggagalkan kamu, nggak masalah dengan tersenyum. Allah yang menentukan tentang endingnya nanti bagaimana, yang penting sekuat tenaga niat kita adalah untuk memperbaiki keluarga, dari ini yang dinilai oleh Allah, oke? Dan Allah menilai dari usahanya, bukan hasilnya, bukan. Kalau hasilnya nanti bercerai ya berarti mungkin kehendak Tuhan gitu, kita tidak bisa mempertahankan gitu loh. Tapi niat kita sudah baik, Allah menilai niat kita, dan insya Allah niat kita akan berhasil. Nah terus yang berikutnya adalah tentang kadang-kadang seorang istri ini mengungkit atau melontarkan problem tentang nafkah. Kamu sudah 10 bulan nggak ngasih nafkah misalkan. Kita harus tanya, coba kamu lapar nggak? Pernah kelaparan selama 10 bulan? Ya. Kamu bisa nggak main HP? Kamu masih punya nggak HP? Kamu masih punya nggak gelang? Ya. Dan ini semua terkait dengan suami gitu loh. Jadi memang betul kalau redaksinya itu 3 bulan memberi, 4 bulan dinafkahi. Ya, memang itu zaman dulu memang begitu. Sekarang ini kan bisa dirapel, ya. Maksudnya nafkah itu sebetulnya sebuah jaminan kalau istri bisa hidup. Oke, bisa makan, bisa minum ya. Kalau sekarang bisa beli pulsa dan sebagainya. Maka apakah istri nggak bisa beli pulsa? Oh, masih punya HP. Kalau nggak bisa makan ya HP aja dijual. HP siapa yang beli, ya? Yang beli juga uangnya suami. Oke, masih punya mas-masan dan sebagainya. Mas-mas siapa yang beli suami? Ini kan uangku sendiri ya sama aja, kamu berarti masih mampu gitu loh. Memang kadang masalah nafkah ini yang jadikan ujung tombak soal istri. Oh, enggak, masih kurang ya, semua orang bisa kurang lah gitu loh, bisa kurang ya. Tapi kalau kita mau bersahaja, nggak pakai HP, nggak pakai wifi, ya nggak akan kurang, nggak akan kelaparan ya. Suami kuat ya, bekal dari suami masih mampu untuk bertahan hidup, dan ini masih dalam kondisi nafkah, karena nafkah ini pemberian.
memang redaksinya adalah 3 bulan nggak dikasih nafkah, itu redaksi secara kasar ya. Tapi sesungguhnya kalau sekali nafkah dikasih misalkan 2 juta misalkan, 2 juta bisa untuk makan katakanlah 2 bulan, ya sama aja 2 bulan dikasih nafkah, sama nggak dikasih nafkah tapi masih punya mas-masan dan sebagainya, masih punya HP dan sebagainya, namanya masih bisa hidup. Jadi sebetulnya tidak kaku ya, tidak kaku. Dan kadang-kadang istri dikasih nafkah nggak mau, memang gitu ya, kamu pulang tak kasih nafkah, nggak mau pulang, ya sama aja berarti istri yang nggak mau nafkah. Sebetulnya itu bukan bukan apa serta merta kesalahan dari suami. Dan laki-laki bila seorang suami ketika dikasih tahu tentang nafkah ya harus minta maaf dan ayo kita perbaiki, kita bersama. Oke, gitu. Mungkin itu dulu, masih banyak, nanti ada part 3 ya. Mohon untuk dilihat. Oke, bye bye.